Pemberontakan PKI 1948 adalah salah satu peristiwa paling kontroversial dalam sejarah Indonesia. Pemberontakan ini terjadi di Madiun, Jawa Timur, dan melibatkan Partai Komunis Indonesia yang dipimpin oleh Musso. Untuk memahami mengapa pemberontakan ini terjadi, kita perlu melihat kondisi politik dan sosial Indonesia pada saat itu. Pada tahun 1948, Indonesia masih berjuang mempertahankan kemerdekaan dari Belanda. Perundingan politik terus berlangsung, sementara di lapangan, agresi militer Belanda masih menjadi ancaman besar. Dalam situasi ini, perpecahan politik di dalam negeri juga semakin tajam. Ada berbagai kelompok dengan ideologi berbeda yang bersaing untuk mendapatkan pengaruh. Salah satu kelompok yang menonjol adalah Partai Komunis Indonesia atau PKI. Setelah sempat diberangus pada era kolonial, PKI kembali bangkit setelah Indonesia merdeka. Musso, pemimpin PKI saat itu, baru saja kembali dari Uni Soviet. Ia membawa ideologi Marxisme-Leninisme dan ingin menerapkannya di Indonesia. Musso percaya bahwa revolusi komunis adalah jalan terbaik bagi Indonesia. Ia melihat momentum yang tepat, terutama karena pemerintah sedang sibuk menghadapi ancaman Belanda. Selain itu, ketidakpuasan di kalangan buruh dan petani juga semakin meningkat akibat kesulitan ekonomi pasca kemerdekaan. Pada 18 September 1948, PKI mulai bertindak. Mereka merebut Madiun dan mendeklarasikan pemerintahan baru yang berhaluan komunis. Mereka mengklaim bahwa pemerintahan yang sah telah gagal memperjuangkan kepentingan rakyat kecil. Setelah menguasai Madiun, mereka melakukan eksekusi terhadap pejabat pemerintah, anggota TNI, serta tokoh-tokoh agama yang dianggap sebagai musuh politik mereka. Namun pemberontakan ini mendapat respons cepat dari pemerintah Republik Indonesia. Presiden Soekarno mengutuk tindakan PKI dan meminta rakyat memilih, tetap setia pada Republik atau mendukung pemberontakan. Jenderal Sudirman segera mengerahkan pasukan TNI untuk menumpas gerakan ini. Dalam waktu kurang dari 2 minggu, pasukan pemerintah berhasil merebut kembali Madiun. Musso tewas dalam pertempuran, sementara beberapa pemimpin PKI lainnya, seperti Amir Syarifuddin, ditangkap dan dihukum mati. Ribuan pendukung PKI juga ditangkap atau melarikan diri ke daerah lain. Pemberontakan PKI di Madiun meninggalkan dampak besar dalam politik Indonesia. Peristiwa ini memperkuat pandangan bahwa komunisme adalah ancaman bagi negara. Walaupun PKI tetap aktif setelah 1948, kepercayaan terhadap partai ini mulai menurun. Namun, PKI kembali bangkit dan menjadi partai besar hingga akhirnya dibubarkan setelah peristiwa G30S pada tahun 1965. Selain itu, peristiwa ini juga menjadi titik balik bagi TNI dalam menjaga stabilitas nasional. TNI semakin mendapat legitimasi sebagai penjaga keutuhan negara, terutama dalam menghadapi ancaman ideologi ekstrim. Pemberontakan PKI 1948 menjadi pelajaran berharga bagi bangsa Indonesia. Peristiwa ini mengingatkan kita akan pentingnya menjaga persatuan dan tidak mudah terprovokasi oleh ideologi yang dapat memecah belah bangsa.